Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Rasa syukur itu patut kita ucapkan, apalagi pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dalam materi surah Ad-Duha, pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, semester 2 ini, kita akan membahas 3 bab, yaitu surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah, dan hadis keutamaan memberi. Jadi ada 3 bab. Pak Rudi ulangi lagi, semester 2 ini ada 3 materi. Yang pertama Ad-Duha, surah Al-Insyirah, dan beramal soleh. Maaf, ada beramal soleh ya, bukan memberi di semester 1, berarti beramal soleh. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu. Kebetulan pada kesempatan kali ini, Sabtu 16 Januari 2021, kita akan membahas materi semester kedua, bab yang kelima tentang surah Ad-Duha. Sebelumnya pastikan sebelum nanti menyimak materinya, siapkan dulu buku paket Al-Quran Hadis seperti ini. Ini di sini ada tulisannya Kurikulum Madrasah 2019. Jangan sampai ketukar, Kurikulum 2019. Setelah itu siapkan pensil, penghapus, pulpen atau buku kiha, buku tulis. Nanti apabila ada materi yang Pak Rudi sampaikan tidak ada di dalam buku paket ini. Baik, silahkan anak-anak membuka halaman 76, halaman 76 tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini adalah surah yang penuh dengan sejarah, karena kita tahu surah Ad-Duha ini ada beberapa peristiwa yang sangat penting di dalamnya, yaitu tentang peristiwa tertundanya wahyu atau kekosongan wahyu yang disebut dengan fatratil wahyi atau fatratul wahyu, terserah itu. Fatratul wahyi atau kekosongan atau tertundanya turunnya wahyu. Seperti kita tahu, ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5 yang bertempat di Gua Hira. Nah, kebetulan surah Ad-Duha ini, kalau urutannya dalam wahyu, jadi urutannya wahyu bukan Al-Quran, ini ulama ada yang mengatakan surah Ad-Duha ini turun yang ke-10, ada yang mengatakan 11. Pak Rudi mengambil yang ke-10. Kalau dirutkan ya, turunnya wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah itu surah Al-Muzammil. Yang keempat Al-Mudaththir. Yang kelima surah Al-Lahab. Yang keenam At-Takwir. Yang ketujuh Al-A'la. Yang kedelapan Al-Lail. Yang kesembilan Al-Fajr. Lalu baru Ad-Duha. Nah,
Masa antara turunnya Al-Fajr dan Ad-Duha ini ada beberapa peristiwa, ya, dari fatratul wahyi, yaitu kosongnya atau tertundanya wahyu turun. Tertundanya wahyu turun ini ada yang mengatakan, atau jarak antara surah Ad-Duha dan Al-Fajr ini ada yang mengatakan 2 hari, 4 hari, seminggu, 15 hari, terus 40 hari. Tapi ada yang juga mengatakan minimal ini ada yang 40 hari, terus ada yang 3 bulan, dan yang paling lama adalah 3 tahun. Terserah, itu perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi diinformasikan atau dikatakan bahwa jarak antara surah Ad-Duha dan Al-Fajr ke Ad-Duha ini paling lama ada yang mengatakan 3 tahun. Baik, kita nanti membahas masalah surah Ad-Duha. Kalau berdasarkan urutannya dalam Al-Quran, surah Ad-Duha ini yang ke-93, terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Karena apa golongan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Artinya berarti Nabi belum hijrah ke Madinah, berarti masih di kota Mekah. Terus ayat ini terdiri 11 ayat tadi sudah. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalah naik. Kata Ad-Duha sendiri diambil dari ayat yang pertama. Sekarang anak-anak, mari kita membaca surah Ad-Duha. Nanti bisa dituliskan di rumah. Membacanya lebih baik juga nanti dihafalkan beserta artinya agar kalian lebih paham. Bisa dituliskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'dika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tadi surah Ad-Duha nanti bisa dihafalkan di rumah. Setelah itu, apa yang terdapat atau apa kandungan isi atau kandungan dari surah Ad-Duha? Di sini ada 11 ayat. Kita bahas ayat per ayat. Wadduha, di sini Allah bersumpah demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggalah. Waktu duha itu kapan dimulainya? Ketika matahari naik sepenggalah. Kalau di Indonesia, di wilayah kita, itu nanti kira-kira jam 7 pagi sampai waktu zuhur, ya, sebelum zuhur nanti itu waktu duha. Di sini Allah bersumpah demi waktu duha. Ayat yang pertama. Dan yang kedua, Allah juga bersumpah dan demi malam apabila telah sunyi. Yang pertama tadi Allah bersumpah dengan waktu, tapi waktunya waktu duha.
Yang kedua, Allah juga bersumpah juga dengan waktu, tapi waktunya berbeda, yaitu apabila malam telah sunyi. Setelah itu ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi surah Ad-Duha ini ada peristiwa Fatratul Wahyi atau Fatratul Wahyi itu masa kekosongan atau tertundanya turunnya wahyu, Fatratul Wahyi. Setelah itu, alasan kenapa surah Ad-Duha ini turun, ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya istri Abu Lahab atau wanita kafir yang disebutkan di beberapa tafsir itu, ini menyebut istrinya Abu Lahab karena Abu Lahab dan istrinya kan termasuk kerabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad ini gelisah karena merasa rindu dengan datangnya wahyu. Kenapa setelah Al-Fajr kok tidak ada wahyu lagi? Nah, Nabi Muhammad ini merasa gelisah atau rindu berdialog dengan Tuhan atau dengan Allah. Mungkin seperti kalian juga rindu dengan teman ya. Ini sudah mungkin berapa semester ini kalian tidak bertemu dengan bapak ibu guru atau tidak bertemu dengan teman-teman kalian sekelas atau mungkin beda kelas. Tentu kalian akan merasa rindu. Sama. Hal ini juga dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena merasa rindu dengan turunnya wahyu. Nah, setelah itu Nabi berdoa memohon agar wahyu turun. Nah, sampailah terdengar ke wanita kafir ini, atau ada yang mengatakan bahwasanya yang dinamakan wanita kafir ini adalah istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini mengejek kepada Nabi Muhammad bahwasanya karena Nabi Muhammad ini sering kalau ya ibadah ya, setelah itu mendengar bahwasanya mengejek setanmu telah meninggalkanmu. Nah, artinya yang dimaksud setan di sini adalah malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu. Nah, Nabi sangat diejek. Tentu Nabi setelah gelisah juga tambah gelisah lagi karena ada ajakan dari istrinya Abu Lahab. Nah, surah Ad-Duha ini juga salah satu surat untuk menghibur Nabi Muhammad. Allah berjanji pada ayat ketiga ini tidak akan meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Artinya ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah bukti pernyataan bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, itu. Ada yang keempat, artinya dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Di sini ada yang mengatakan kemudian itu ada akhirat, hari akhir atau akhirat, dunia akhirat. Jadi ada dunia dan ada akhirat, ada alam dunia dan alam akhirat. Lah, akhirat ini tentu lebih baik dari dunia. Ada yang mengatakan juga walal akhiratu itu sungguh yang kemudian, yang nanti, yang akan datang itu adalah lebih baik dari yang permulaan, dari yang sekarang. Jadi nanti Allah menjanjikan bahwasanya dakwahnya Nabi Muhammad yang akan datang akan mengalami kejayaan. Yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas atau rela. Di sini juga Allah memberikan janji kepada Nabi Muhammad
akan memberikan karunia dan juga memberikan kepuasan atau kerelaan bagi Nabi Muhammad. Kerelaan di sini atau kepuasan di sini ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rela atau tidak akan rela kalau apabila ada umatnya yang tidak masuk surga. Makanya di akhir hayatnya Nabi Muhammad selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Nah, kalau Nabi Muhammad sangat puas, sangat rela apabila seluruh umatnya masuk surga. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang nanti mendapat nikmat masuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Yang keenam, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu? Nah, di sini Allah juga memberikan gambaran bahwasanya Allah tidak akan memberikan Nabi Muhammad dulu Nabi Muhammad itu adalah seorang yang yatim ketika dilahirkan. Lahir, bapaknya meninggal dalam keadaan yatim. Setelah itu dilindungi oleh Allah. Dilindungi di sini ada yang mengatakan bahwasanya masih ada kakek dan pamannya Nabi. Di situ kan sebagai pelindung Nabi Muhammad di dunia. Artinya Allah telah melindungi Nabi Muhammad lewat saudara atau kakek dan pamannya Nabi Muhammad. Yang ketujuh, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Maksudnya bingung bukan sesat. Saya katakan lagi bukan sesat tapi bingung. Bingung Nabi lahir itu kan zamannya zaman jahiliyah, banyak orang kaum kafir Quraisy itu menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad bingung dengan ajaran atau belum bisa menerima syariat. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, yaitu agama Islam. Nikmat yang selanjutnya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Nah, Nabi di sini ada yang mengatakan kalau miskin. Akhirnya Nabi dipertemukan dengan Khadijah. Beliau berdagang dengan Khadijah, mendapatkan beberapa harta kekayaan. Akhirnya Nabi merasa cukup karena dipertemukan dengan Khadijah, bisa berdagang. Yang kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, akhirnya Allah memberikan peringatan setelah Nabi juga yatim, dan dengan anak yatim kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Berlaku sewenang-wenang ini yang paling utama adalah dengan anak yatim harta kita mungkin kalau dengan anak yatim mungkin juga bermanfaat. Contoh ya, ketika kita tahu anak yatim kita berikan uang itu mungkin bermanfaat, tapi yang lebih manfaat lagi atau lebih penting lagi dari uang yaitu menjaga perasaan anak yatim. Kalau kita memberikan uang kepada anak yatim tetapi melukai perasaannya, berarti tidak ada artinya. Jadi yang lebih utama dari uang bagi anak yatim adalah menjaga perasaannya. Dan yang ke-10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Kita tidak boleh menghardik atau berkata kasar, mengusir dan lain sebagainya pada orang yang meminta-minta. Karena salah satu ajaran agama kita, yang pertama kita tidak boleh meminta orang yang lemah. Nah, salah satu orang yang lemah adalah anak yatim dan orang yang meminta-minta. Kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak boleh menghardik apabila ada orang yang meminta-minta di sini. Juga ada yang mengatakan bahwasanya apabila datang kepadamu wahai Muhammad meminta petunjuk, maka Nabi harus melayaninya, harus berikan petunjuk, jangan sampai menghardiknya. Yang terakhir, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan yaitu bersyukur.
Bersyukur itu ada 3. Yang pertama syukur dalam hati, bahwa kita sadar bahwa kita mendapatkan kenikmatan itu hanya dari Allah. Setelah itu lisan kita mengucapkan. Yang kedua dari hati naik ke atas, naik ke lisan. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Baru yang ketiga, syukur yang ketiga, yaitu semua anggota badan yang kita punya ini action atau melakukan aksi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh, kalau kita diberikan nikmat berupa harta atau uang, berarti apa? Pertama kita dalam hati mengucapkan ke lisan alhamdulillah, setelah itu memberikan uang tersebut kepada yang membutuhkan. Itulah bentuk syukur dari apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita membaca ayat terakhir atau ayat 11 dari surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Di sini ada ulama yang mengatakan bahwasanya kita disunahkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, ini pendapat ini disampaikan atau dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, tetapi menurut pendapat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz, ini kan qiraah atau cara membaca Quran ada 7 imam ya. Ya, yang Ibnu Katsir ini mengatakan bahwasanya kita disunahkan membaca takbir setelah membaca surah Ad-Duha, ayat 11 terakhir kita membaca takbir Allahu Akbar. Tetapi ada ulama yang juga tidak menyunahkan atau mungkin tidak sependapat, yaitu Imam Asim yang qiraah Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Alasan beliau adalah dikhawatirkan, ditakutkan kalau ketika kita membaca takbir setelah kita membaca surah Ad-Duha itu termasuk ayat. Jadi takbir tersebut atau Allahu Akbar itu dikhawatirkan atau ada potensi itu adalah ayat Al-Quran. Jadi nanti berarti tidak ada hanya 11, berarti 12 ayat. Atau mungkin ada penambahan ayat setelah ayat 11. Nah, itu alasannya kenapa Imam qiraah Asim yang dilakukan oleh Hafiz itu tidak sependapat dengan Ibnu Katsir. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Kalau menggunakan yang takbir juga ada rujukannya, ada panutannya, yang tidak kan juga ada panutannya. Setelah itu kita akan membahas tentang rangkumannya. Ini sudah selesai. Yang untuk halaman tadi 76 sampai 88 silahkan dibaca sendiri. Pak Rudi hanya menyampaikan sekilas. Artinya kalian sudah kelas 6 ya, tentunya kalian sudah membaca sendiri, stabil sendiri kata atau kalimat yang menurut kalian penting. Pak Rudi hanya membacakan rangkumannya saja. Terakhir, yang pertama Pak Rudi ulangi, ini rangkuman dari semuanya. Yang pertama, surah Ad-Duha turun karena ucapan kaum musyrikin kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, surah Ad-Duha menjelaskan bahwa Allah menguatkan hati Nabi Muhammad. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad walau wahyu berhenti selama beberapa waktu. Allah pun menjanjikan perkembangan dakwah beliau ke depan. Yang ketiga, surah Ad-Duha berisikan pesan bahwa manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Juga memerintahkan memberi kepada fakir miskin dan senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Yang keempat, setiap muslim harus mengamalkan surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Nanti lebih lengkapnya kalian membaca sendiri, terus di stabilo atau di garis bawah kata yang menurut kalian penting. Mungkin itu yang bisa Pak diucapkan. Nanti kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.